Selamat datang kembali. Hari ini kita kupas tuntas lagi nih satu strategi negosiasi yang cukup menarik ya. Dari buku 99 Strategi Negosiasi David Rosen, kita fokus ke bab 87. Jelaskan agresi sebagai antusiasme. Kita coba bedah bareng yuk, gimana sih cara kerjanya, kenapa disaranin, dan ya, apa dampaknya di meja negosiasi. Oke, langsung aja ya. Bayangin Anda lagi negosiasi nih, terus Anda agak nge-push gitu, dorong agenda Anda. Terus pihak lain mulai kayak nggak nyaman, mungkin bilang, kok Anda agresif banget sih? Nah, strategi ini nawarin manuver, bingkai ulang agresi itu. Di buku ini dibilangnya gini, Anda bisa jawab, waduh, maaf ya kalau kesannya gitu, sebetulnya saya tuh cuma semangat banget. Soalnya saya yakin banget deal ini bagusnya buat Anda. Saya nggak mau Anda sampai kelewatan kesempatan emas ini, gitu. Jadi, tekanan Anda jadi kayak semangat demi mereka. Cerdik ya? Cerdik banget. Ini kan secara psikologis namanya reframing. Menggeser persepsi lawan bicara. Jadi energi yang tadinya bisa ditangkap negatif, agresi, dikasih label baru yang positif, antusiasme. Dan kuncinya, antusiasme itu untuk kebaikan lawan bicara. Ini usaha mengubah dinamika dari, ya mungkin konfrontasi jadi kayak, kepedulian gitu. Walaupun mungkin semu ya. Nah, itu dia. Semu ya. Karena niat aslinya kan mungkin tetap biar kita yang menang dealnya. Tepat. Nah, disinilah kita perlu lihat gambaran besarnya. Buku ini, 99 Strategi Negosiasi, itu kan condongnya ke pendekatan yang sangat kompetitif. Sering disebutnya distributif atau zero sum. Pokoknya gimana caranya dapat hasil maksimal buat diri sendiri, kadang ya nggak terlalu peduli sama pihak lain. Jadi taktik ini ya salah satu senjata aja buat negosiator kompetitif. Fokusnya bukan bangun hubungan baik, tapi menang di negosiasi saat itu. Oh, jadi beda banget ya, misalnya. Sama strategi yang mungkin lebih transparan atau fokus bangun trust gitu. Yang mungkin ada di pendekatan lain. Bener banget. Kontras sama pendekatan kolaboratif atau win-win yang fokusnya cari solusi bareng yang oke buat semua. Taktik agresi jadi antusiasme ini mainnya di ranah persepsi. Bisa dibilang ya sedikit manipulasi halus lah. Sumbernya bahkan bilang ada manfaat tambahan. Dengan bilang Anda antusias demi mereka, itu secara nggak langsung muji mereka, seolah mereka mitra yang wah banget. Siapa tahu mereka jadi luluh kan? Tapi, bahaya juga nggak sih? Gimana kalau lawan bicara kita pintar? Terus dia ngeh kalau ini cuma trik. Malah bisa jadi bumerang kan? Rusak semua kepercayaan. Jelas resiko itu selalu ada. Banget malah. Suksesnya taktik ini tergantung banget sama cara nyampeinnya dan ya seberapa tajam lawan bicara Anda. Kalau kedengarannya nggak tulus atau maksa, wah efeknya bisa negatif parah. Lawan bicara bisa ngerasa diremehin, dimanipulasi, malah bisa bikin mereka makin alot atau ya udah bubar aja negosiasinya. Buku ini mungkin nggak terlalu bahas resiko ini ya, karena fokusnya menang. Tapi di dunia nyata, ini pertaruhan. Jadi ingat penjual yang terlalu semangat kadang bikin nggak nyaman ya. Tapi kalau dia bilang, saya semangat soalnya ini barang langka Pak Bu, khusus buat Bapak Ibu, kita kadang jadi mikir bentar, ya kan? Nah, itu analogi yang pas. Itu persis gimana framing bisa ngubah perasaan kita soal interaksi yang sama. Taktik ini manfaatin kecenderungan kita buat respon beda, tergantung niat yang kita tangkap. Kalau kita percaya orang itu niatnya baik buat kita, meski cuma framing, kita mungkin jadi lebih nerima. Oke. Jadi rangkumannya gini. Bab 87 ini ngajarin cara ubah persepsi agresi jadi antusiasme. Yang katanya sih demi keuntungan lawan bicara. Ini salah satu alat dari gudang strategi negosiasi kompetitif yang tujuannya menang sendiri. Seringnya ya bodo amat sama perasaan atau kebutuhan pihak lain. Betul. Dan penting banget buat Anda selalu sadar konteksnya saat belajar atau mungkin berhadapan sama taktik kayak gini. Ini bukan soal bangun jembatan, tapi soal menang pertandingan negosiasi versi David Rosen di buku ini. Mengenalinya itu langkah pertama biar nggak jadi korban. Atau kalau Anda pilih pakai, ya sadar sama risikonya. Nah, ini jadi pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kira-kira di mana ya batas antara pembingkaian ulang yang cerdas sama manipulasi yang kurang etis dalam negosiasi? Dan yang lebih praktis lagi, gimana caranya Anda bisa efektif ngenalin taktik semacam ini kalau dipakai ke Anda? Terus, respons terbaiknya gimana? Biar nggak kejebak, tapi tujuan negosiasi Anda tetap aman. Sesuatu buat dipikirin buat negosiasi Anda berikutnya.